Jika engkau tidak bisa berbaik sangka atau husnudzon terhadap Allah Ta'ala karena sifat-sifat Allah yang baik itu, berbaik sangkalah kepada Allah karena karunia pemberiannya kepadamu. Tidakkah selalu Ia memberi nikmat dan karunia-Nya kepadamu? Pokok atau sumber dari semua maksiat, kelalaian dan syahwat itu, karena ingin memuaskan ridho dengan hawa nafsu. Sedangkan pokok atau sumber segala ketaatan, kesadaran dan moral budi pekerti ialah karena adanya pengendalian terhadap hawa nafsu. Jangan sampai kamu merasa ragu terhadap janji Allah, karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu, walaupun telah tertentu waktunya, supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu, atau memadamkan cahaya hatimu. Kesungguhanmu untuk mencapai apa-apa yang telah dijamin, pasti akan sampai kepadamu, di samping kelalaianmu terhadap kewajiban-kewajiban yang diamanatkan kepadamu, membuktikan butanya mata hatimu. Nur yang diberikan Allah di dalam hati itu bisa membuka arti sesuatu yang samar atau rahasia, dan basyiro atau mata hati bisa menentukan hukum sesuatu, sesuai apa yang dilihatnya, sedangkan hati yang melaksanakan atau meninggalkan sesuatu, sesuai apa yang telah dilihat oleh basyiro. Cukuplah sebagai balasan dari Allah pada orang-orang yang beramal, apa yang telah dibukakan Allah dalam hati mereka dari kebiasaan melakukan taat, dan apa yang diberikan Allah pada mereka berupa kesenangan berzikir, kepuasan berkholwat, menyendiri dengan Allah. Terkadang Allah membukakan untukmu pintu taat, tetapi belum dibukakan pintu kabul atau penerimaan, sebagaimana ada kalanya ditakdirkan engkau berbuat dosa, tetapi menjadi sebab usul sampaimu kepada Allah. Ketika Allah memberi rezeki kepadamu berupa perasaan puas melakukan taat ibadah pada lahirmu, dan merasa cukup dengan Allah dalam hatimu, sehingga benar-benar tidak ada sandaran bagimu kecuali Allah. Maka ketahuilah bahwa Allah telah melimpahkan kepadamu nikmat lahir batin. Tidak disebut orang arif itu, orang yang bila ia memberi isyaroh sesuatu ia merasa bahwa Allah lebih dekat dari isyarohnya, tetapi orang arif itu ialah yang merasa tidak mempunyai isyaroh, karena merasa lenyap diri dalam wujud Allah, dan diliputi oleh pandangan syuhud kepada Allah. Allah melapangkan bagimu, supaya kamu tidak selalu dalam kesempitan atau kot, dan Allah telah menjadikan kamu sempit supaya kamu tidak hanyut terlena dalam kelapangan atau bas. Dan Allah melepaskan kamu dari keduanya, supaya kamu tidak tergantung kepada sesuatu selain Allah. Al-Arifun atau orang yang marifat bila jika merasa lapang, itu lebih khawatir atau takut kepada Allah, daripada jika berada dalam kesempitan, dan tidak dapat berdiri tegak di batas-batas adab dalam keadaan lapang, bastu kecuali hanya sedikit sekali. Solat itu sebagai tempat bermunajat kepada Allah, dan sebagai pembersih hati dari kotoran dosa, dan di dalam solat itu, sebagai lapangan yang luas berbagai sir ilmu marifat dan rahasia-rahasia Tuhan, dan memancar terang padanya cahaya-cahaya ilmu marifat. Allah telah mengetahui kelemahanmu, maka Allah menyederhanakan bilangannya asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu, dan Allah mengetahui bahwa engkau itu sangat berhajat, maka Ia memperbanyak atau melipat gandakan asror dan pahalanya. Allah melarang engkau mengakui apa-apa yang bukan hakmu dari hak-hak orang lain. Apakah Allah memperbolehkan kepadamu mengakui sifat-sifat Allah, sedangkan Allah itu zat yang menguasai dan merajai alam semesta? Sebodoh-bodoh manusia, yaitu orang yang meninggalkan atau mengabaikan keyakinan yang sungguh-sungguh ada padanya, karena mengikuti prasangka yang ada pada orang-orang. Sumbernya berbagai nur cahaya ilahi, nur ilmu bagaikan bintang, nur marifat bagaikan bulan dan nur tauhid bagaikan matahari itu dalam hati manusia, dan rahasia-rahasianya asror. Nur yang dicapai dengan panca indera itu, bisa membuka atau menerangkan keadaan makhluk atsar, dan nur keyakinan dalam hati dapat menunjukkan kamu hakikat sifat-sifat Allah. Terkadang hati hamba itu terhenti pada sinar cahaya itu, sehingga hati terhijab dari Allah, sebagaimana terhijabnya nafsu dengan syahwat macam-macamnya benda selain Allah.
Terkadang Allah memperlihatkan kepadamu sebagian dari kegoiban alam malakut keadaan di atas langit, tetapi Allah menutupi dari kamu mengetahui rahasia-rahasia hambanya. Jika Allah membuka mulut orang-orang untuk memujimu, padahal nyata-nyata engkau tidak layak atau berhak untuk pujian seperti itu, maka engkau harus memuji kepada Allah yang berhak atau layak mendapatkan pujian itu. Jika engkau melihat seseorang yang ditetapkan oleh Allah dalam menjaga wiridnya, dan sampai lama tidak juga menerima karunia keistimewaan dari Allah warid, maka jangan engkau rendahkan, remehkan pemberian Tuhan kepadanya, karena belum terlihat padanya tanda orang arif, atau keindahan orang cinta pada Allah, sebab sekiranya tidak ada warid karunia Allah, maka tidak mungkin ada wirid. Keinginanmu untuk tajrid yakni, hanya beribadat saja tanpa berusaha untuk dunia, padahal Allah masih menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang harus berusaha kasab, maka, keinginanmu itu termasuk nafsu syahwat yang samar, halus. Sebaliknya keinginanmu untuk berusaha kasab padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan orang yang harus beribadat tanpa kasab berusaha, maka keinginan yang demikian berarti Thank you, you have clicked subscribe and bell.